Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ilmu Islam terapan. Nah, di situ ada beberapa poin yang nantinya akan kita bahas. Ya, ada 3 poin yang nanti akan kita bahas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ketika muncul sebuah pertanyaan. Kapan munculnya perpecahan di dalam Islam, dalam kubu Islam itu kapan? Nah, kalau kita merujuk pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan." Ya, dan nanti kalau dirujuk dari beberapa hadis, versi hadis yang lain juga ada perkhilafan, ada perpecahan di antara umat-umat yang lain. Misalnya pada umat Nasrani dan umat Yahudi. Jadi 3 agama samawi ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW nanti akan pecah menjadi 71, 72, dan kalau umat Islam sendiri tadi dikatakan ala salasin wa sab'ina firqatan, ada 73 golongan. Nah, itu ketika menanggapi hadis tersebut itu berarti jelas ini tidak dinafikan bahwa dalam setiap agama nanti akan ada perpecahan. Nah, kapan munculnya perpecahan tersebut? Kapan munculnya perpecahan tersebut? Ini ulama berbeda-beda pendapat. Jadi pendapat yang pertama itu muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggal. Ya, ketika beliau itu telah meninggal dunia, ada beberapa sahabat yang tidak mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi meninggal. Nah, di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab. Sampai sahabat Umar bin Khattab itu mau mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Nah, tetapi karena di situ berkat ada sahabat senior, ada Abu Bakar, sampai akhirnya dibacakan ayat bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi mereka itu adalah termasuk para utusan, para rasul yang dikirim oleh Allah, tetapi mereka juga akan meninggal dunia. Ya, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum. Begitu. Jadi berdasarkan ayat ini akhirnya Umar bin Khattab itu ketika dibacakan ayat ini akhirnya sadar. Itu adalah sekilas saja, sebuah ratapan hati. Kok sepertinya tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Saya sepertinya kok belum sampai membaca. Kayak saya kok belum sampai membaca ayat ini. Ya karena lupa. Lupa kalau bagaimanapun manusia di dunia itu nanti pada akhirnya adalah meninggal dunia. Termasuk Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya itu mereka kalau tidak meninggal dunia juga mereka dibunuh. Ya, biasanya itu adalah dari kebiasaan Bani Israel. Jadi nabi-nabinya itu seringkali dibunuh malah Bani Israel itu. Nah, itu pendapat pertama ketika Nabi Muhammad itu meninggal. Ya, Nabi Muhammad itu meninggal, kemudian sampai terjadinya pemakaman Rasulullah, itu para sahabat juga pro kontra untuk pemakamannya Nabi Muhammad SAW, berselisih pendapat. Terus kemudian ketika penunjukan pengganti untuk Nabi Muhammad SAW ini siapa yang pantas dari para sahabat. Dari kubu Ansor mengajukan, kubu
Muhajirin itu juga mengajukan. Masing-masing mempunyai calon tersendiri-sendiri. Akhirnya para sahabat itu bersepakat karena dulu pada saat Rasulullah itu masih hidup, dalam hal agama, beliau pernah menggantikan imam sholat kepada Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad ini berhalangan, misalnya pada saat beliau lagi gerah atau sakit. Nah, akhirnya yang ditunjuk itu adalah Abu Bakar untuk Rasulullah ketika urusan agama. Maka untuk urusan ini, urusan kepemimpinan, untuk tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah itu meninggal, maka yang pantas adalah Abu Bakar. Begitu. Nah, itu sebelum terwujudnya kesepakatan antar golongan, ini mereka juga berdebat seru. Terjadi perbedaan pendapat. Yang pantas ya ini dari golongan Ansor, karena Ansor itu bagaimanapun adalah Islam itu bisa tegak karena Ansor. Muhajirin juga seperti itu. Muhajirin juga membela, bagaimanapun itu Muhajirin lebih berhak karena Islam itu datangnya dari Muhajirin yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Nah, itu debat seru sampai akhirnya diputuskan, barulah para sahabat beristihad dengan kepala dingin bahwa yang pantas itu adalah Abu Bakar berdasarkan dari petunjuk awal ketika Abu Bakar pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan imam sholat. Yang selanjutnya itu sampai ada timbul perpecahan, sampai ada timbul firqah-firqah dalam teologi ya. Ada beberapa firqah itu termasuk dari Mu'tazilah, termasuk dari Jahmiyah, termasuk dari Qadariyah, Jabariyah, sampai nanti ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itu termasuk dari perpecahan di antara umat Islam. Nah, itu pendapat pertama kira-kira seperti itu ya, dimulai ketika Rasulullah itu meninggal sampai beberapa dekade, sampai beberapa waktu, akhirnya ini terjadi sebuah perbedaan pendapat, ada sekte-sekte untuk kalangan teologi. Untuk pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa perpecahan umat Islam itu dimulai ketika terjadi zaman fitnah. Nah, zaman fitnah ini pendapat pertama mengatakan dimulai ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kan dibunuh ya, ketika beliau membaca Quran. Terus pendapat yang kedua mengatakan itu bukan dimulainya pada Sayyidina Utsman, tetapi dimulai ketika benar-benar terjadi bentrok fisik di antara dua belah kubu, yakni terjadi bentrok di antara kubu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ini benar-benar umat Islam sudah diambang pintu kehancuran karena mereka saling bentrok sendiri begitu. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat seperti itu sampai akhirnya ada kubunya Sayyidina Ali, yakni dari kubu Syiah dan kubu Khawarij. Yang Khawarij ini justru menimbulkan keresahan di antara umat manusia. Jadi barang siapa yang tidak termasuk dari golongannya maka akan dibasmi, akan dibunuh. Nah, itu kan repot. Itu siapa saja yang tidak termasuk golongannya bisa dibasmi. Nah, ini termasuk fitnah akbar. Jadi itu pendapat dari beberapa pendapat yang ada bisa dijamakkan ya, bisa disinkronkan. Berarti bisa disinkronkan seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa pendapat yang pertama dimulai ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ini adalah termasuk dari benih. Jadi benih-benih perpecahan itu terjadi ketika Rasulullah setelah meninggal. Sampai ada beberapa firqah atau sekte tadi. Kemudian, ini pendapat yang kedua adalah dimulai ketika fitnah akbar. Ya, fitnah akbar bisa dimulai ketika
Sayyidina Utsman, pendapat pertama, fitnah akbar bisa dimulai ketika peperangan antara kubu Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Begitu. Nah, itu kapan munculnya perpecahan? Ya, pertanyaan pertama kira-kira bisa mewakili seperti itu. Untuk yang kedua, siapakah ahlu sunnah wal jamaah? Ya, satafstariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Dikatakan dalam hadis seterusnya, kulluhum finnar, ya illa wahidatun. Terus, qalu ya Rasulullah, wa ma hiya Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah. Itu Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, para sahabat seperti itu, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qolahum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka itu dijustis oleh Rasulullah, termasuk aliran-aliran yang keblinger, maka akan masuk neraka kecuali satu. Siapa itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yakni orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah dan jamaahnya para sahabat. Dikatakan dalam hadis itu memang dua-duanya. Jadi ada ahlus sunnah dan wal jamaah, tidak ahlus sunnah saja, apalagi wal jamaah saja, tidak, ya. Tetapi itu adalah ahlus sunnah wal jamaah itu mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah dan termasuk dari apa yang menjadi ijtihad para sahabat. Begitu. Tidak bisa ini dipisah-pisah. Ya, memang harus menjadi satu. Ahlus sunnah wal jamaah itu karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka teman-teman ini memang harus cermat. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jamaahnya para sahabat juga diikutkan. Nah, termasuk di antara jamaahnya para sahabat itu di antara ijtihadnya sahabat, misalnya yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu dalam praktek sholat taraweh itu kan istilahnya bukan sholat taraweh, tetapi sholatul qiyam, sholatul lail atau qiyamul lail. Nah, itu dikatakan sebagai sholat malam. Dan ketika Rasulullah itu pada saat di luar bulan Ramadan, beliau juga masih memperlakukan sholat seperti itu. Yani sholatnya adalah sholat 8 rakaat ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, itu pada saat bulan Ramadan juga melakukan sholat itu. Di luar Ramadan juga beliau juga melakukan sholat seperti itu. Karena termasuk mungkin apa yang menjadi kesunahan untuk umat, ya, untuk umatnya Nabi Muhammad, misalnya kesunahan-kesunahan itu diperlakukan untuk umat, tetapi bagi beliau itu merupakan kewajiban, begitu. Sehingga beda, ya, Nabi Muhammad itu termasuk orang yang kuat, termasuk orang yang hebat, termasuk fisiknya juga kuat tadi, sampai dikisahkan itu para istri Rasulullah yang sehari-hari itu kumpul dengan melihat langsung pribadi Rasulullah, termasuk pekerjaan, termasuk ibadahnya, jungkung wengine, termasuk puasanya. Ini kan mau meniru. Sebagian istri mau meniru, tetapi itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah karena memang benar-benar tidak kuat. Mereka sudah mempraktekkan tetapi memang tidak kuat. Nah, ini apa yang menjadi kesunahan? Yang menjadi kesunahan bagi umatnya itu kadang-kadang menjadi kewajiban bagi nabinya, yakni Nabi Muhammad. Misalnya beliau pernah mengatakan, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, begitu. Berarti ketika dalam permasalahan siwak ini Rasulullah itu diwajibkan Allah untuk melakukan siwak, tetapi kalau umatnya tidak, itu sunnah.
Ya, kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan sewa. Begitu halnya dengan sholat tadi, sholat malam tadi, kemungkinan itu adalah merupakan kewajiban bagi Rasulullah. Ya, karena setiap hari beliau juga melakukan seperti itu. Buktinya di luar bulan Ramadan, beliau masih melakukan sholat yang jumlahnya adalah 11 rakaat. Nah ini ketika zaman Rasulullah seperti itu. Kemudian ini zaman Abu Bakar juga belum ada yang namanya tarawih sampai mencapai 20 rakaat. Sama ketika zaman Rasulullah masih hidup. Nah, ketika pada saat pemerintahan Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab beristihad sampai nantinya terjadi penambahan pada rakaat yang disebut sebagai sholat tarawih yang jumlahnya adalah 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat untuk witir. Nah, itu termasuk istihad dari sahabat. Nah, ini disabdakan Rasulullah, maka ikutilah sahabatku, begitu. Ya. Mengikuti semua apa yang menjadi perintah Rasulullah, tetapi juga tidak menafikan apa yang menjadi istihad para sahabat, karena sahabat itu adalah orang-orang yang benar-benar melihat langsung Rasulullah dan mereka sudah mendapat ilmu, mendapat petunjuk dari Rasulullah langsung. Meskipun tidak menafikan yang namanya manusia kadang-kadang juga ada luputnya, dan mungkin istihad pada masa dahulu itu kadang-kadang juga untuk perkembangan zaman sekarang itu mungkin saja bisa berubah karena ilatnya sudah berubah. Tetapi untuk misalnya sholat tarawih ini itu adalah sudah disepakati oleh para sahabat sehingga itu dipergunakan sampai sekarang juga. Makanya kalau misalnya ada kelompok-kelompok sekte-sekte yang menghujat bahwa sholat tarawih itu 20, itu sama saja menghujat sahabat Umar bin Khattab, begitu. Dan ini termasuk ya tidak benar. Harus introspeksi diri, ya begitu. Nah, oke. Jadi ketika kita beragama, seyogyanya adalah tidak boleh untuk mengolok-olok aliran satu dengan aliran yang lain. Ya karena memang punya dasar. Kalau mereka dasarnya misalnya itu beda, misalnya adalah sholatnya itu 8 rakaat, ya tidak apa, tapi jangan mengolok-olok yang 20 rakaat. Yang tidak diperbolehkan kan mengolok-olok. Kalau masalah istihad itu beda-beda. Monggo silahkan kalau yang 8 rakaat, tapi tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok yang 20 rakaat. Ya, karena yang 20 rakaat pun ini toleransi kepada yang 8 rakaat. Tidak pernah mencela, ya monggo 8 rakaat, malah lebih irit stilu ya, tetapi itu biasanya yang 8 rakaat bacaannya panjang-panjang. Kalau yang 20 rakaat ini olahraga fisik lumayan biar sehat pada bulan Ramadan, karena kalau siang hari itu tidak kuat untuk olahraga. Nah, untuk yang terakhir, untuk tiga aliran di dunia, 3 aliran Islam terbesar di dunia itu begini. Biasanya di dunia Islam itu secara garis makro, secara garis besar, itu alirannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Yang kedua adalah aliran Syiah. Yang ketiga adalah Ahmadiyah. Begitu. Nah, Ahmadiyah. Ya. Nah, ini tiga aliran di dunia itu dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama Ahlus Sunnah, yang kedua adalah Syiah, dan yang ketiga adalah Ahmadiyah. Ada beberapa sekte di dunia. Misalnya saja di Indonesia saja ada sekte besar ya, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Ini jelas-jelas nanti adalah masuknya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk Syiah dan Ahmadiyah itu memang mereka juga pecah menjadi beberapa golongan, begitu.
Nanti teman-teman bisa mempelajari lagi ya. Kalau Ahmadiyah biasanya ada 2, untuk Syiah itu ada beberapa sekte, ahli sunnah itu juga ada beberapa. Untuk di kalangan Wahabi, untuk ada di kalangan Saudi Arabia, nanti ada kubu besar yang dinamakan dengan kubu Wahabi. Nah, kubu Wahabi itu untuk kancah internasional biasanya adalah dimasukkan pada daftar Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Nah, tetapi tiga-tiganya ini juga nanti itu bisa saja mengaku kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah yang disabdakan oleh Rasulullah. Karena ini semuanya tetap saling klaim ya, tetap saling klaim. Karena yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah dan jamaahnya para sahabat. Nah, tetapi siapakah yang lebih pantas dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikoreksi sendiri-sendiri, karena merekalah yang termasuk orang-orang yang paling mengikuti sunnahnya Rasulullah dan jamaahnya para sahabat begitu ya. Itu saja dari pemaparan saya yang terkait dengan 3 permasalahan topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Musikum wanafsi bitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.